Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang dianugerahi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita membuat hidup benar-benar hidup. Ketemu dengan saya di meja detektif ini, tapi saya sedang nganggur karena tidak ada kasus yang perlu diselidiki, tidak ada pembunuhan, pencurian, semua aman. Jadi kita mari manfaatkan waktu ini untuk belajar Alkitab sama-sama. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Judulnya saat ini adalah Ayo Mati Supaya Kita Hidup. Tentu kita sudah kenal dengan konsep ini karena Yesus juga mengumpamakan diri sebagai benih yang kalau mau tumbuh dan berbuah, mau hidup, pasti harus mati dulu. Alam saja sudah ngomong seperti itu gitu. Dan alam ini adalah menggambarkan pola pikir pencipta. Semua ciptaan itu menggambarkan sedikit banyak itu pola pikir, kepribadian, karakter dari yang menciptakannya. Demikian juga alam ini itu menggambarkan sebenarnya pemikiran, pola pikir, cara pandang, cara kerja Tuhan itu seperti apa. Cara kerja Tuhan, cara pandangnya adalah kalau mau hidup, mati dulu. Sudah digambarkan lewat tanaman ya, dan juga dalam hal-hal lain yang tidak usah kita pelajari sekarang. Tetapi prinsip itu berlaku untuk hidup tanaman, untuk hidup alamiah di dunia alamiah yang kita tinggali ini. Itu juga prinsip yang sama oleh pencipta yang sama. Itu berlaku, hukum-hukum yang sama berlaku di dalam hidup kerohanian kita. Siapa yang mau hidup, siapa yang mau bangkit, dia harus mati dulu. Siapa yang mau dimuliakan, harus hina dulu. Sepertinya bisa dikatakan seperti itu. Karena ya itu namanya paradoks ya, berlawanan. Kalau mau naik, biasanya jalannya turun dulu. Kalau mau itu tadi, kalau mau hidup itu mati dulu dan seterusnya. Kita sering menangnya sendiri, kita sering mau menang, kita sering mau bangkit, mau hidup, tapi tidak mau matinya. Karena mati memang tidak enak. Tapi ya itu aja, cuma pingin apa tidak pingin gitu loh. Kalau pingin dan pingin kita sungguh-sungguh besar, maka kita akan jalani apapun untuk dapatkan yang kita inginkan. Kalau harus mati ya mati, supaya kita dapatkan yang kita inginkan itu. Semakin kita nyadari betapa mulianya, betapa mahalnya, betapa layaknya untuk diperjuangkan sampai mati, apa yang kita sedang inginkan itu, kita akan makin rela lakukan itu. Bukan karena dipaksa, bukan karena takut dihukum, takut dipukul, tapi sungguh-sungguh karena kita memang mengejar, kita memang haus untuk hal itu. Ya itu kita memang sering menangnya sendiri, pingin mau dapat enaknya tapi tidak mau bayarnya gitu. Kalau bisa semua hal gratis ya, dan itu juga mau menang tapi tidak mau tandingnya. Mau menang aja, tidak usah tanding. Ya mana ada ceritanya gitu loh. Kalau mau menang ya harus tanding. Kalau mau menang perang ya harus mau menaklukkan sesuatu harus perang dulu gitu loh. Dan perang juga artinya mungkin luka, berdarah-darah. Tapi nanti setelah dapat, dan pasti dapat karena sudah dijanjikan Tuhan. Itu betapa luar biasa apanya. Maksudnya sangat dapat menggantikan lebih dari semua harga yang kita bayar, kesakitan dan sebagainya. Nah, dalam hidup mari kita praktekkan ini. Setiap hari kita sadari, kita mau pakai pola pikir ini. Kalau mau mulia, ya berani hina dulu. Kalau mau pinter, berani bodoh dulu gitu. Maksudnya berani terlihat bodoh di depan orang mungkin atau bagaimana. Tapi kalau mau pinter ya itu. Kalau mau menang, berani kadang kalah dulu, baru nanti setelah proses dan semakin pinter, baru menang. Kadang-kadang gitu. Berani nanggung ndak enaknya dulu, apapun itu bentuknya. Salah satu bentuk yang paling, ini buat saya pribadi, tapi saya rasa benar secara umum untuk semua orang. Yang salah satu bentuk yang paling menggambarkan kematian diri itu adalah ngaku dosa. Karena bukan ngaku dosa sama Tuhan ya. Kalau di kamar ya cuma ngomong Tuhan saya berdosa. Iya apa? Maksudnya ya itu lebih gampang gitu loh. Nggak ada orang,
Yang kita malu itu kan sama orang gitu kan, yang di depan orang gitu. Tapi kalau memang kita berbuat dosa atau berbuat salah, melanggar yang memang sampai melukai orang itu, mau tidak mau kita itu harus mau ngaku dosa di depan dia. Itu kematian diri salah satu yang paling berat. Tapi kalau kita mau bangkit, kita mau dimuliakan, harus berani itu. Harus berani, tidak ada jalan mutar, tidak ada jalan lain, tidak bisa menghindar. Kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mundur ke ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang, terang itu artinya ngaku itu tadi ya, ngaku dosa. Terang, kita hidup dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Artinya apa? Kalau kita ini disucikan, yang sebagai akibat dari kita mengaku dosa, baru darah itu bisa kerja menyucikan kita. Baru setelah itu kita akan mengalami pembaharuan, kebangkitan dari dosa itu yang kita sudah akui. Tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin menang terhadap dosa, perangnya ya dengan jalan itu. Berani ngaku dosa, berani seperti mempermalukan diri sendiri. Tapi sebenarnya bukan tujuan Tuhan untuk membuat kita dipermalukan. Tapi kita sedang mempermalukan dosa itu. Kita menyingkapkan sehingga dia tidak punya tempat sembunyi di dalam kita. Itu yang kita sebenarnya lakukan. Waktu itu dibuka, dosa itu takut berdiam di dalam kita, dia lari. Disitulah kita akan mengalami kebebasan terhadap dosa. Kita mengalami hidup baru. Kita mengalami kebangkitan, kemenangan terhadap dosa itu. Nah, ini firman Tuhan yang luar biasa yang kita sering baca tapi mungkin tidak belum benar-benar menyadarinya. Dari ini saya berharap menambahkan sedikit aspek mungkin untuk lebih memperjelas bahwa mari kita membiasakan, membudayakan diri dan cari orang-orang yang aman ya. Mungkin dari jumlah kecil dulu. Jumlahnya tidak penting. Maksudnya tentu kalau apalagi dosa-dosa yang sangat pribadi sifatnya, itu harus kita perlu berhati-hati dan tidak sembarang ngumbar ke orang begitu kan. Tapi mencari teman yang aman, mungkin 1-2 orang, untuk dimana kita merasa saling aman untuk belajar mengaku dosa. Itulah jalan ke kebangkitan. Begitulah baru kita akan merasakan kuasa kebangkitan Yesus itu yang digembar-gemborkan, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu kita akan alami nanti dari dalam batin, walaupun kita tidak mati fisik. Tapi semua di dalam kita yang belum bersentuhan dengan Tuhan, dan kita yang tidak mau mati di dalam dari kedagingan, kita itu sebenarnya masih mati sampai sekarang. Dan itu kalau kita ingin hidup kebangkitan dan merasakan hidup di dalam Tuhan itu seperti ini toh. Ini salah satu hal penting, paling pokok yang kita perlu lakukan. Kita belajar merasa aman untuk saling ngaku dosa, dengan tidak usah terlalu malu dengan menyadari bahwa teman yang kita akoni dosa itu ya juga sama, dia juga punya dosa-dosa juga yang dia akan pada waktunya akan butuh orang untuk mengaku dosa juga. Semuanya sama saja. Jadi dengan begini kita akan saya percaya ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Resepnya seperti itu, kita akan mengalami kebangkitan itu, perubahan itu, kemenangan atas dosa-dosa yang membandel, yang selama ini kita kepingin itu kita menang terhadap itu, kepingin berubah tapi tidak bisa-bisa. Salah satunya adalah karena kita malu ngaku, kita malu untuk mati, sehingga kita tidak bisa bangkit dan menjadi penakluk pemenang atas dosa itu. Ayat terakhir, balik ke yang tadi, Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Di sini memang bicara tentang baptisan. Baptisan itu digambarkan kita menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya. Maka waktu kita
keluarkan dari air, kita secara iman kita ini sudah dibangkitkan. Itu baru apanya ya, bungkus luarnya begitu ya. Tapi detail-detail di dalamnya adalah apa yang terjadi dalam kita sehari-hari. Apakah kita terus mau memikul salib setiap hari, terus kita mau berkomitmen untuk mati terhadap diri sendiri setiap hari. Salah satunya kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, cepat ngaku. Baik kepada Tuhan secara pribadi maupun kepada orang dengan siapa kita berbuat salah, atau juga dengan komunitas yang kita aman, dengan siapa kita merasa aman, kita budayakan itu, sehingga sungguh-sungguh disitulah kita merasa firman Tuhan itu janji-janjinya itu kita alami, nggak cuma dialami Petrus, Musa, orang dulu-dulu, terus orang-orang yang kelihatan wow sudah level tinggi, bukan. Itu untuk kita semua, asal kita mau lakukan prinsip firman Tuhan ini. Sekian firman Tuhan, dan bersyukur untuk berkatnya dari firman ini. Tuhan Yesus berkati.